Om Swastiastu. Punapi gatrane alit-alit, dumugi alit-alit sarang sami tata kenak turahayu nggih. Kecunduk malih sarang Bu Guru Gita diriki. Ring rahina puniki Bu Guru jagi nyarengin malih alit-alit melajahin materi basa Bali indek pidarte utawi pidato berbahasa Bali. Jadi, bertemu lagi dengan Bu Guru Gita di sini. Di hari ini Bu Guru akan kembali menemani kalian untuk mempelajari materi bahasa Bali tentang pidarte atau pidato berbahasa Bali. Nanging sedurung Ibu ngawitin materi, Ibu Nunas mangdane alit-alit nyiagayang buku, taler alat tulis, kanggen nyatet materi-materi sane kerasa penting ring video puniki. Jadi sebelum Ibu mulai materinya, silakan anak-anak untuk menyiapkan buku tulis dan juga alat tulis untuk mencatat materi-materi yang dirasa penting dalam video ini. Inggih sampun. Yening sampun mangkin kawitin Bu Guru materi pidarte utawi pidato berbahasa Bali puniki. Nah, alit-alit sekadi sane sampun wedarin Ibu dumunan pidarte nike pateh sekadi pidato berbahasa Bali. Nanging wenten niki taler pengertian sane lengkap napi nike pidarte niki wenten nggih. Pidarte inggih punika sahananing daging pikayunan sane kawedar ring ajeng anak sarang akeh sane mata tujon mangdanapi sane kawedar punika presida keresepang miwah kalaksanayang. Jadi pidarte itu adalah serangkaian pemikiran yang disampaikan di depan orang banyak yang bertujuan agar apa yang disampaikan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh yang mendengarkan atau menyimak pidarte itu. Jadi seperti itu, nggih, untuk pengertian pidarte Bali. Nah, ini ke indek pengertiannya nih. Alit-alit selanturnya nih, jagi jelasin Ibu indek tata cara maktayang pidarte. Jadi ada beberapa cara yang digunakan untuk membawakan sebuah pidato berbahasa Bali. Nah, cara di sini ada tata caranya, ada 4 tata cara. Yang pertama, inggih punika pidarte dadakan utawi impromptu. Pidarte puniki kawedar sangkaning dadakan nenten madasar pangrencana lan nenten nganggen teks. Jadi, pidarte dadakan atau impromptu ini adalah pidarte atau pidato yang disampaikan secara dadakan tanpa rencana dan tanpa teks. Jadi benar-benar dadakan apa yang terlintas di pikiran langsung disampaikan di depan. Jadi tanpa ada persiapan sama sekali. Jadi sifatnya dadakan atau yang disebut dengan impromptu. Jadi tanpa persiapan, tanpa juga catatan yang dibawa. Jadi apa yang ada di pikiran langsung disampaikan secara lisan. Seperti itu. Nggih, nike indek pidarte dadakan utawi impromptu. Mangkin ngelantur indek tata cara sane kaping kalih wenten tata cara ngewacen pidarte utawi manuskrip. Tata cara puniki inggih punika tata cara ngawedar sangkaning sampun kasiagayang teksnya nih. Jadi tata cara yang kedua ini namanya adalah ngewacen pidarte atau manuskrip, atau kalau dalam bahasa Indonesianya dia adalah membaca teks. Jadi sesuai dengan namanya membaca teks, pidarte ini disampaikan dengan cara membaca teks yang sudah ada. Jadi orang yang berpidato itu membawa catatan, dia membacakan catatan itu di depan orang banyak. Itu yang namanya ngewacan pidarte utawi manuskrip. Jadi membaca teksnya, bukan menghafal. Ya, jadi ini namanya ngewacan pidarte utawi manuskrip. Nggih, sampun. Nike tata cara sane kaping kalih. Sane mangkin lanturin indek tata cara sane kaping 3. Pidarte nganggen ringkesan, skema utawi ekstemporer.
Nah, alit-alit pidarte nganggen ringkasan puniki inggih punika pidarte saneka baktayang nganggen ringkesan teks. Jadi seperti namanya. Jadi pidarte atau pidato ini disampaikan di mana dengan sang yang berpidato itu membawa catatan kecil atau ringkasan garis besar dari pidato yang akan dia sampaikan, pokok-pokoknya saja. Tidak semuanya dia baca di sana, tapi hanya ringkesan saja supaya dia tahu pertama yang akan saya sampaikan ini. Oh ya, baik. Jadi dia lihat sebentar catatannya, setelah itu dia sampaikan pidatonya. Setelah itu dia kembali melihat yang kedua harusnya apa. Jadi sudah lihat catatan kecilnya, pokok garis besar yang akan dia sampaikan, kembali dia menyampaikan secara lisan. Jadi tidak, teksnya itu bukan yang lengkap seperti yang wacan pidarto itu ya, tapi hanya catatan kecil atau ringkesan dari pidartonya, garis besar dari pidatonya saja ya. Jadi dia itu bisa diartikan setengah menghafal, setengah dicatat yang penting-penting supaya dia tidak lupa. Oke, seperti itu tentang pidarte nganggen ringkesan utawi skema utawi ekstemporer. Nggih nike tata cara sane kaping 3. Sane mangkin tata cara sane kaping 4 wenten pidarte sane kaapalang utawi memoriter. Nggih alit-alit patos sekadi wastanyane pidarte sane kaapalin pidarte puniki sampun kaparidab-dabang miwah kaapalang tur sang sanema pidarte nenten ngangge teks. Jadi sesuai dengan namanya, pidarte saneka apalang yang berpidato ini sudah menyiapkan dan sudah menghafalkan teks sebelumnya. Jadi saat dia berpidato di depan orang banyak, dia tidak perlu lagi membawa teksnya, tapi dia menghafalkan isi teksnya, lalu dia sampaikan kepada orang banyak atau pendengarnya. Jadi seperti itu ya. Sampai di sana bisa dimengerti tentang tata cara makteyang pidarte atau tata cara menyampaikan pidarte. Mudah-mudahan sudah. Nggih, nika indek tata cara makteyang pidarte. Sane mangkin lanturin Ibu materi indek agem utawi tetikes mapidarte. Jadi anak-anak, untuk agem utawi tetikes mapidarte ini adalah aturan-aturan saat kita mapidarte. Jadi nanti akan disampaikan bagaimana harusnya sikapnya saat mapidarte. Jadi bagaimana aturannya saat mapidarte ya. Jadi di sini akan dijelaskan. Nah, yang pertama di sini agem utawi tetikes mapidarte, aturan mapidarte. Yang pertama ada wicara. Jadi yang pertama ada aspek wicara. Nggih, wicara puniki inggih punika kawagedan ngolah topik utawi tema. Jadi aspek wicara ini adalah keahlian sang pembawa pidato dalam mengolah topik dan tema pidatonya sehingga menjadi sebuah pidato yang menarik untuk didengar oleh orang lain. Jadi dia supaya nanti begini, temanya seperti ini tapi yang dia pidatukan tidak sesuai dengan tema, itu tidak boleh. Jadi seorang yang akan membawakan pidarte, dia itu harus menguasai temanya dulu sehingga dia bisa menyampaikan pidato yang sesuai dengan temanya, biar tidak nanti melenceng dari tema. Temanya adalah tentang lingkungan misalnya, tapi ternyata yang dia bawakan adalah tentang narkoba. Jadi kan itu tidak nyambung nanti. Jadi harus ada keahlian dalam mengolah topik dan temanya itu supaya nyambung. Selain dia nyambung, dia juga harus menarik untuk didengar ya, karena biasanya pidato ini kan akan disampaikan dalam waktu yang cukup panjang. Nah, supaya saat kita berpidato itu orang-orang masih tetap fokus dan juga tertarik untuk mendengarkan, seorang pembicara pidato itu
harus memiliki keahlian untuk mengolah topik dan temanya menjadi menarik untuk didengar. Seperti itu nggih. Nika yang namanya aspek wicara dalam agem utawi tetikes mapidarte. Nika aspek saneka pertama. Sane kaping kalih wenten iki aspek wirama. Nah, alit-alit wirama puniki nggih punika vokal utawi intonasi suara sane presiden nudut kayun sang mirengang. Jadi, wirama ini adalah vokal dan intonasi saat membawakan pidato sehingga dapat mudah dipahami oleh pendengar. Nah, jadi saat seorang membawakan pidato, dia itu harus mengetahui bagaimana caranya supaya vokal dan intonasinya itu supaya sesuai dengan pidato yang dia bawakan teksnya. Jadi tidak ada orang yang membawakan pidato dengan intonasi yang datar seperti hanya membaca buku biasa, itu beda sekali. Tidak mungkin dia membacakan pidato seperti ini. Om Swastiastu Rahajang Semeng, Paratiti Sane Wangyang Titiang, Idadane Sareng Sami, Sane Tresna Sihin Titiang. Tidak boleh seperti itu, pasti ada intonasinya. Om Swastiastu, suksema antuk galas, sane sampun ketiba ring sikian titiang. Majeng ring Bapak Kepala Sekolah sane wangyang titiang, Bapak Ibu Guru sane tresna sihin titiang. Jadi ada intonasinya, nggih, sehingga dia itu bisa menarik untuk didengar. Kalau kalian bacanya datar, kan tidak menarik untuk didengar. Ibu Bapak Guru sane wangyang titiang, dan rasanya tuh kayak ya tidak hormat juga membawakan pidato seperti itu, ya. Bisa dimengerti tentang wirama, vokal dan intonasinya. Ya, ini juga berhubungan dengan titik dan komanya. Jadi kan di teks itu ada titik dan koma. Jadi kita harus tahu kapan kita jedanya itu koma, kapan dia titik. Jadi kalau koma jedanya sebentar, kalau titik itu agak lama sedikit. Nah, itu dikasih jeda ya. Jangan langsung nyerocos semuanya tanpa titik dan koma. Itu tidak boleh dalam mepidarte. Ya, seperti itu. Nika aspek sane kaping kalih, aspek sane kaping 3 niki wenten wirase. Nggih, alit-alit wirase puniki inggih punika kawagedan makteyang pidarte antuk rase mangdeten sekadi anak ngapalang. Jadi wirase ini secara singkatnya bisa disebut sebagai penghayatan. Jadi saat kalian menyampaikan pidarte, penghayatan kalian seperti apa? Jadi ada penghayatannya. Kalau memang pidatonya bersemangat, berapi-api, pasti kalian menyampaikannya dengan wajah yang bersemangat, ya kan? Tidak mungkin wajahnya seperti orang menangis saat menyampaikan pidato, kan tidak mungkin seperti itu. Dah, kalau pidatonya memang sedih, ya kita akan tentang sesuatu yang prihatin, ya kita sambil menyampaikan pidato, sambil kita kayak menghayati bagaimana seharusnya kalau memang orang yang prihatin itu seperti apa, seperti itu. Oke, kalau memang kita pidatonya itu sedang mengajak, menghimbau masyarakat secara bersemangat, jadi kita harus menunjukkan, dari diri kita bagaimana sosok yang bersemangat, kan? Seperti itu supaya orang-orang juga bersemangat, ya. Jangan pidatonya mari ngireng sareng sami ajegang budaya Bali. Nah, itu seperti itu. Jangan sampai ngireng sareng sami dengan wajah yang datar, wajah yang memelas, kan tidak mungkin orang-orang ikut bersemangat. Jadi itu tentang wirase nggih alit-alit. Nah, nika aspek sane kaping 3. Mangken wenten aspek sane kaping 4 wenten wirage. Wiraga puniki inggih punika samita utawi laras sang sane makteyang pidarte. Jadi wiraga ini adalah gerak-gerik atau sikap saat membawakan pidato. Bagaimana sikap kita saat membawakan pidato itu juga menjadi aspek penting atau aturan penting dalam membawakan pidato. Jadi posisi tangannya seperti apa, gerakan tubuhnya seperti apa, ya, pandangannya bagaimana, mimik muka seperti apa. Nah, itu dia, ya, wiraga dia punya. Nanti untuk wiraga ini bisa kalian lihat nanti bagaimana sikap orang dalam mopidarte itu di video-video lomba-lomba pidartenya nggih. Cari videonya di YouTube itu banyak ya, bagaimana sikap saat menyampaikan pidarte. Silahkan dicari nanti nggih, alit-alit. Nah, nika indek wiraga aspek sane kaping
4. Nah, mungkin wonten aspek sane kaping 4 wonten wisata. Wisata nggih. Wisata puniki inggih punika nyobiyahang pidarta antuk pikayunan sane manut ring wiraga. Jadi, wisata ini adalah aspek yang terakhir, di mana aspek ini juga cukup penting dalam agem atau utawi tetikes mapidarta. Wisata ini adalah kewibawaan saat menyampaikan pidato. Jadi, saat kalian sudah menyampaikan dengan 4 aspek wicara, wirama, wirase, dan wiraga, nanti akan digabung. Setelah semuanya itu dirasa baik, dia akan otomatis dia akan menjadi wesate. Jadi dia akan membangun wesatenya. Jadi kita akan terasa auranya kita berpidato itu, wah ini orang yang berpidato benar-benar wibawa, sesuai dengan topiknya, mimiknya juga sesuai, intonasinya sesuai, ekspresinya sesuai. Jadi seperti itu akan membentuk wisatanya sendiri, sehingga nanti kita akan terlihat berwibawa, berkarisma dalam membawakan pidato itu. Dan dengan begitu, apa yang kita sampaikan dalam pidato itu pasti akan lebih mudah diterima oleh orang lain, lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Jadi seperti itu. Nggih. Nike agem utawi tetikes mapidarta. Nah, mungkin lanturin ibu inde tata cara makarya pidarta. Alit-alit. Nah, ini jadi setelah kalian belajar tentang bagaimana tata cara untuk membawakan pidarta, terus jenis-jenis cara membawakannya, sekarang kita akan belajar tentang cara-cara membuat pidarta. Jadi sebelum membawakan pasti biasanya kita membuat dulu, ya. Jadi di sini ada tata cara untuk mekarya utawi membuat pidarta. Nah, saneka pertama alit-alit, yening alit-alit jagi mekarya pidarta, sane paling penting niki wenten tema dumun nggih. Jadi alit-alit harus punya tema dulu, menentukan tema. Alit-alit ingin membuat pidarta yang bertemakan apa dulu, ya. Jadi harus jelas temanya. Setelah itu baru kalian bisa membuat pidarta yang sesuai dengan tema. Kalau kalian sudah menentukan tema terlebih dahulu. Ini alit-alit sampun. Ya ini alit-alit sampun poleh unteng utawi tema. Selanturnya nih patut niki wenten murda utawi judul. Jadi harus ada judul dari pidartanya itu, nggih. Jadi pidarta itu harus ada judul seperti karya sastra, dia itu juga harus punya murda atau judulnya. Tentunya judul ini juga harus sesuai dengan tema dan isi pidartanya, nggih. Nggih alit-alit, sanes selanturnya wenten iki pendahuluan utawi pemahbah. Nggih. Nah, pemahbah utawi pendahuluan puniki kakepah malih dados kalih nika wenten bagian pangastawa, wenten bagian pangayubagya. Bagian pangastawa puniki inggih punika salam pembuka ring pidarta. Nggih. Jadi pangastawa ini adalah sebuah salam pembuka dalam berpidato. Misalnya biasanya itu diawali dengan mengucapkan terima kasih dulu kepada pembawa acara karena sudah diberikan kesempatan. Contohnya suksema atur titiang majeng ring. Majeng ring pengenter acara santukan sampun ngicanin titiang galah jagi mapidarta. Nah, setelah itu biasanya akan dilanjutkan dengan menyambut atau menyapa tamu yang hadir. Ya, jadi misalnya kalau ada kepala sekolah, ada guru-guru yang datang di saat itu atau ada pejabat lainnya, biasanya kita sapa juga dalam pidarta itu di bagian pangastawa. Inggih Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang, Bapak Ibu Guru sane tresna sihin titiang, seperti itu. Nggih, salam pembukanya. Untuk pangayubagya ini adalah ucapan puji syukur. Jadi ucapan puji syukur karena sudah berkenan untuk bisa berkenan hadir di sana dalam keadaan yang sehat, ya. Biasanya kalau dalam bahasa Bali seperti ini. Sedurung ngelantur ngiring sarang-sarang nunas ice majeng ring ide sang yang widiwase santukan asung kertawara nugeran ide titiang pengkali ide dane preside mempupul iriki ringgala sane becek puniki. Jadi seperti itu pangayu bagiannya, ya. Nah, selanturnya wenten niki
daging utawi isi pidarta. Jadi ini penting juga, ini adalah isi. Jadi apa yang ingin kita sampaikan, masalah apa yang akan kita sampaikan, semuanya ada di isi pidartanya. Oke, tentu saja isi ini tidak boleh juga dia menyimpang dari tema dan juga judul pidarta kalian. Seperti itu, oke. Selanjutnya wenten iki pemuput utawi penutup. Nah, pemuput puniki wenten malih bagian-bagiannya nih. Saneka pertama, wenten matur suksema. Jadi ucapan terima kasih seperti biasa karena kalian sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan orang banyak. Kalian kan pasti mengucapkan terima kasih karena sudah didengar. Nah, ucapan terima kasih ini biasanya diucapkan di bagian penutup utawi pemuput. Setelah itu ada juga nyutetang daging baos atau menyampaikan garis besar isi pidato. Jadi setelah kalian menyampaikan pidato dan biasanya pidatonya itu panjang kan ya. Nah, di akhir itu kita akan kembali menegaskan lagi apa sebenarnya garis besar atau isi pidato kita. Ya, jadi kita menekankan kembali isi pidato kita kepada yang mendengarkan saat akan menutup. Oke, selanjutnya wenten nunas pengampura. Jadi ada permintaan maaf ya, karena saat kita berpidato itu mungkin ada salah-salah kata saat kita mengucapkan, salah-salah mungkin menyinggung perasaan orang lain, itu juga harus kita antisipasi dengan selalu mengucapkan nunas pengampura di penutup. Oke. Nah, selanjutnya saneka penguntat pasti ada salam penutup. Kalau ada salam pembuka pasti ada salam penutup. Nah, di salam pembuka biasanya ada Om Swastiastunya. Di salam penutup pasti ditutup dengan Om Santi 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 Om, seperti itu. Nggih, nike tata cara makarya pidarta. Alit-alit. Nggih. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan berikan contoh sebuah pidarta singkat. Nggih. Jadi ibu jagi ngicanin alit-alit contoh pidarta niki nggih manut bagian-bagian sane sampun telatarin ibu dumunan. Niki nggih benten niki pidarta Bali Wisata Budaya. Nah, alit-alit Bali Wisata Budaya puniki sane mencetak tebel puniki niki sane kawasanin murda utawi judulnya. Nggih niki judulnya. Judul ini biasanya kalau dalam teks ditulisnya di atas ya. Kalau dalam pidarta biasanya kembali disampaikan sebelum pidartanya dimulai. Seperti itu, nggih. Tapi di sini ada yang di atas, ada yang juga disampaikan saat pidartanya setelah menyampaikan salam dan saat akan mulai ke inti, maka disampaikan juga judulnya. Seperti itu, nggih. Nah, selanjutnya niki wenten pangastawa. Contoh pangastawa ini niki sekadi puniki nggih matur suksema majeng ring pengantar acara. Antuk gala sane becik puniki sane kapaicayang ring pasikian titiang. Para guru miwah juri sane wangiang titiang. Nah, ini kan menyapa. Miwah para semeton pamilet pacentokan pidarta sane tresna sihin titiang. Om Swastiastu. Jadi ini salam pembukanya. Ya, pangastawa. Nah, nika indek murda taler pangastawa. Nggih. Sane mangke niki nglantur ring pangayu bagya. Niki contoh pangayu bagya nyane nggih. Kaping ngajeng ngiring iraga sareng sami ngaturang pangayu bagya majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa. Santukan asung kertewara nugrahan ide iraga sareng sami kapaicayang kerahayuan lan kerahajengan sekadi mangkin. Jadi seperti itu untuk pangayu bagya. Nggih, nika contohnya. Nah, alit-alit sane mangkin ngeranjing ring daging pidarta. Nggih, niki wonten daging pidarta sekadi puniki. Jadi anak-anak ini adalah bagian isi dari pidatonya. Ini adalah bagian yang paling panjang dari sebuah pidato. Isinya biasanya akan panjang ya. Nah, di isi ini seperti yang tadi Ibu sampaikan di depan, kadang judul itu disampaikan bisa di atasnya, bisa juga disampaikan juga nantinya di daging pidartanya seperti ini. Jadi sebelum benar-benar menukik kepada isi, di sini akan disampaikan judulnya seperti ini. Bali Wisata Budaya. Nah, itu. Lalu selanjutnya
Dilanjutkan dengan bla 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 bla, dan biasanya ini akan lumayan panjang seperti ini. Ini bagian daging. Jadi ibu juga persingkat sedikit bagian dagingnya. Nah, selanturnya nih, niki wenten bagian penutup ya. Jadi penutup utawi pemuputnya, di mana di bagian penutupnya ini ada yang namanya nyutetang daging baos. Jadi memberikan garis besar atau kembali menekankan isi dari pidato yang sudah disampaikan. Jadi idedane sareng sami wantah asa punika atur titiang ring ungkur melet titiang nunas mangdengiring sareng sami limbakang pembangunan adat Baline warisan leluhur sanepinih utama manut ajahan Trihite Karana mangde wisata budaya ring Bali tetap lestari tur ngamecikang. Jadi itu dia untuk nyutetang daging baosnya. Jadi tadi yang disampaikan itu ditekankan kembali di sini garis besarnya, nggih. Jadi seperti itu. Ini nyutetang. Nyutetang ini adalah bagian dari pemuput. Nah, ini di sini ada pemuput yang bagian. Nah, di sini ada bagiannya pemuput bagian lainnya. Yang pertama selanjutnya setelah nyutetang daging baos niki ada matur sukseme ya, matur sukseme idedane. Jadi setelah kalian menyampaikan, setelah didengar, kita mengaturkan terima kasih. Jadi karena sudah diperhatikan, sudah didengarkan, seperti itu. Matur sukseme banget antuk uratian idedane sinamian, seperti itu. Nah, setelah itu wenten taler nunas pengampuranya di sini. Menawi te wenten iwang atur titiang, lugerayang titiang ngelungsur geng rena pangampura. Jadi di sini kita meminta maaf jika memang ada salah-salah kata saat penyampaian pidarte. Dan yang terakhir yaitu salam penutupnya di sini. Pinake penutup atur, pinake pemuput atur, pinih untat sinep titiang antuk para mesanti om santi 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 om. Nah, itu dia bagian penutupnya. Jadi ada nyutetang daging baos, ada ngaturang para masuk seme, ngaturang geng rene sinampura, jadi menyampaikan permintaan maaf. Terus ada juga salam pemuput, salam penutupnya. Nggih, alit-alit nika inde bagian-bagian pidarte. Nggih, nah, alit-alit asa punika dumun materi sane kawedar ring rahina mangkin dumogi napi sane wedar ibu iwau preside karesepang oleh alit-alit nggih. Jadi sekian dulu materi kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian mengerti ya, bisa bermanfaat bagi kalian. Dan ibu ingin menyampaikan permintaan maaf jika memang ada salah-salah kata saat ibu menyampaikan materi. Dan terakhir ibu ucapkan suksema untuk alit-alit semua yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Sinep ibu antuk para mesanti om santi 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 om. Suksema.